Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamka Zainul Ardi, mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 2023 dengan NIM 2311035156. Di sini saya akan menjelaskan tentang data mining, yaitu kita akan mengenal apa itu key mines atau key minoids pada metode clustering di konsep ilmu data. Nah, saya ini akan menjelaskan tentang konsep tersebut. Nah, pendahuluan. Jadi yang dimaksud dengan clustering adalah metode unsupervised learning dalam ilmu data yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan fitur. Jadi tujuan dari clustering ini adalah metode yang mana bertujuan menemukan pola tersembunyi satu, terus memudahkan analisis data besar. Selanjutnya itu digunakan dalam bisnis, sains, dan teknologi. Nah, dan di clustering ini mempunyai dua metode populer, yaitu ada key mines dan key menoids. Nah, key mine ini itu cepat centroid berdasarkan dengan rata-rata, dan key menoid itu lebih tahan outlier. Pusat cluster adalah data aktualnya. Itu adalah dua metode yang populer pada clustering. Nah, selanjutnya itu konsep teori. Apa itu key mine? Bagaimana konsepnya? Nah, di sini kita akan membahasnya. Key mines berkonsep itu yang pertama centroid, titik pusat cluster. Jadi ini bukan data asli ya. Dan jaraknya biasanya itu equidistant. Terus fungsi objektif itu meminimalkan within cluster sum of queries atau WCSS. Nah, seperti ini rumusnya teman-teman. Nah, dari Keyman ini dia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu kelebihannya itu cepat dan cocok untuk dataset yang besar. Kekurangannya itu sensitif terhadap outlier, harus ditentukan key di awalnya. Jadi key-nya itu harus ditentukan di awal. Itu adalah kekurangan dari konsep Keyman ini. Nah, selanjutnya itu ada key mines, selanjutnya itu ada kymenoids, ya, kymenoids. Nah, jadi kymenoid ini berbeda konsepnya dengan key mines yang tadi. Yang pertama itu menoidnya tidak titik data aktual yang paling mewakili cluster. Terus jaraknya itu bisa equivalent, Manhattan atau yang lainnya. Nah, fungsi objektifnya meminimalkan total jarak data menoid seperti rumus yang sudah saya tera di sini. Di sini salah ya, harusnya Kymenoid ya. Di sini belum diubah jadi Kymines. Nah, di sini juga Kymenoid ini mempunyai kekurangan dan kelebihan. Yang pertama itu kelebihannya itu tahan outlier dan stabil tentunya dibandingkan dengan Kymine yang tadi. Terus kekurangannya itu lebih lambat dibandingkan Kymines. Jadi ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, kalau kekurangannya itu dia lebih lama, lebih slow dibandingkan Kymine yang tadi. Jadi itu adalah kelebihan dan kekurangan dari Kymenoid ini. Selanjutnya itu bagaimana sih bagaimana alur proses dari Keymain dan Keymenoid ini. Nah, kita akan membahasnya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada Keymains. Keymain ini bekerja, awal kerjanya itu satu, menentukan jumlah cluster key-nya, menentukan jumlah cluster kakaknya. Selanjutnya itu ada pilih centroid awal, random atau algoritma tertentu. Selanjutnya itu ada hitung jarak setiap data ke centroid dan dimasukkan ke cluster terdekat. Terus update centroid berdasarkan rata-rata data di cluster. Nah, jadi step ini diulangi langkah 3 sampai 4 hingga centroid stabil dan tidak berubah. Jadi langkah 3 dan sampai langkah 4 diulangi sehingga datanya itu real, datanya itu jadi dan stabil dan tidak ada redundansi atau semacamnya. Itu di key main flow kerjanya. Terus untuk flow kerja pada key menoid ini, jadi yang pertama itu user menentukan jumlah cluster kakaknya. Selanjutnya itu pilih menoid awal, data aktual tentunya, terus hitung jarak setiap data ke menoid. Nah, setelah hitung data, itu datanya nanti dimasukkan ke cluster terdekat. Nah, selanjutnya itu tukar menoid dengan anggota cluster lain di total jarak berkurang. Nah, step ini diulangi sampai menoidnya itu stabil, sampai kita menemukan data yang stabil. Sampai menoidnya stabil, teman-teman. Nah, itu adalah langkah kerja atau alur proses dari Keyman dan Keymenoid. Di sini membahas bagaimana sih Keyman itu bekerja, bagaimana cara kita
mendefinisikan kimai, bagaimana kita mendefinisikan menoid di sini dibahas. Nah, selanjutnya itu ada contoh penerapan atau implementasi nyata klaster kimain dan kimenoid pada penerapan nyata atau pada perilaku sosial di masyarakat, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada di bidang bisnis dan marketing. Nah, contohnya itu segmentasi pelanggan e-commerce berdasarkan pembelian dan perilaku browsing. Nah, ini adalah salah satu contoh dari implementasi nyata cluster Kimen atau Kimenoid. Nah, ada bidang bisnis, dan selanjutnya itu ada keuangan. Nah, bagaimana cluster ini diimplementasikan pada keuangan? Nah, di sini ada contohnya itu deteksi fraud. Outlier bisa diidentifikasi dengan kimenoids. Nah, selanjutnya itu kesehatan dan biologi. Nah, di kesehatan dan biologi ini implementasinya itu mengelompokkan pasien berdasarkan gejala atau gen. Nah, ini adalah kesehatan di biologi atau biologi. Selanjutnya itu ada agrikultur atau peternakan. Implementasi nyatanya itu pengelompokan hewan berdasarkan pertumbuhan dan kesehatan atau lokasi. Itu implementasi di agrikultur atau peternakan. Selanjutnya tuh ada di dokumentasi atau NLP. Nah, di sini juga penerapan cluster, data cluster itu yaitu mengelompokkan berita atau artikel berdasarkan topik keyword. Nah, itu adalah contoh dari penerapan cluster atau penerapan Kimen atau Kimenoid pada dunia nyata, pada keadaan sosial di masyarakat. Nah, penutup dan kesimpulan dari apa yang sudah saya bahas sebelumnya itu tentang cluster Kimen dan Kimenoids. Nah, Kimen itu lebih cepat, efisien, cocok untuk dataset besar tanpa banyak outlier. Nah, ini untuk Kimen. Itu adalah data yang efisien dan cocok digunakan pada dataset yang besar karena banyak tanpa banyak outliernya. Nah, kalau Kimenoid itu lebih stabil, tahan outlier tapi lebih lambat. Nah, itu perbedaan dari Kimen dan Kimenoid. Yang Kimen itu besar dan efisien, cepat, dan Kimenoid itu lebih stabil tapi lebih lambat. Nah, selanjutnya itu ada keduanya ya. Keduanya itu sama-sama membantu menemukan pola tersembunyi dan mendukung data driven decision making. Nah, terus pemilihan metode tergantung ukuran dataset, keberadaan outlier, dan tujuan analisis. Jadi bagaimana kita memilih metode itu kita bisa menentukannya lewat seberapa besar dataset yang kita punya, keberadaan outlier, dan tujuan analisis kita. Kalau outliernya banyak, bisa pakai Kimenoid. Kalau tapi nggak mau ribet, kita mau supaya outlier tidak berpengaruh, mau pakainya Kimen karena besar tanpa banyak outlier. Jadi outliernya tidak perlu banyak dan tujuan analisis tentunya. Oke, thank you. Ini adalah penutup. Jadi perlu diingat teman-teman, data mining itu kita bukan berarti kita benar-benar menambang. Kita tidak benar-benar menambang pakai helm kuning, membawa cangkul seperti di tambang batu bara. Tetapi kita mengeksplorasi data untuk menemukan pengetahuan tersembunyi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Itu yang dimaksud dengan data mining. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Hamka Zil Ardi dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2023 dengan NIM 231103156. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan selamat malam.